Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battle Truck Devon ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah bertemu dengan Zie. Zie masih menatap ke arah Xiaoyan. Namun, karena Xiaoyan memakai jubah aliansi dewa, dia pun tidak langsung menyerangnya. Beri aku alasan yang bagus kenapa kamu bisa datang ke tempat ini, tanya dari Zie. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun sedikit gemetar, karena dia takut Zie akan mengenalinya. Xiaoyan berpikir dengan sangat cepat. Dia harus menemukan alasan yang bagus untuk kedatangannya ke sini. Nona Zie, aku Xiao Feng, warga Papilion ke-9. Aku seseorang alkemis. Aku mendengar bahwa Nona Zie juga terluka parah. Aku sengaja datang ke sini untuk mengirimkan obat penyembuhan. Berharap ini akan membantu Nona Zie, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan obat yang bisa menyembuhkannya. Melihat botol obat giok di tangan Xiaoyan, Zie pun acuh tak acuh. Setelah berita tentang aku terluka parah tersebar, mungkin semua orang akan mencoba untuk membunuhku. Kau juga pasti akan memberiku obat palsu, bukan? Tanya dari Zie. Oh, tidak. Kalau begitu, baiklah, aku akan pergi saja dari sini, ucap dari Xiaoyan kembali. Tetapi tepat ketika Xiaoyan akan pergi, Zie tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar. Kamu kemarilah," ucap dari Zie lagi. Xiaoyan pun lalu berjalan perlahan ke arah Zie. Xiaoyan lalu menundukkan kepalanya. "Yang mulia, apakah ada yang ingin Anda katakan kepadaku?" tanya dari Xiaoyan. "Apakah kamu memiliki obat penyembuhan yang bisa menghilangkan racun?" tanya dari Zie. "Nona Zie, apakah boleh aku memeriksa dulu racunnya?" tanya dari Xiaoyan lagi. Zie pun lalu melirik ke arah Xiaoyan, dan Xiaoyan kembali menatap Zie dengan berkeringat dingin. Lalu jantungnya pun berdetak sangat kencang, dan saat berikutnya Zie pun merentangkan tangannya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan lembut di tangan Zie. Sumber gas abadi Xiaoyan pun lalu mengalir ke arah Zie. "Sumber ki dan darahmu sangatlah kacau. Luka fisikmu sangatlah serius. Ada juga racun yang sangat kuat di dalam tubuhmu. Jika tidak ditangani sesegera mungkin, aku khawatir dengan keselamatanmu," ucap dari Xiaoyan. "Oh ya, apakah kamu juga memiliki obat untuk menghilangkan rasa sakit?" tanya dari Zie. Ya, tetapi menghilangkan rasa sakit tidak menyembuhkan racun di dalam tubuhmu. Aku baru saja memeriksanya dan menemukan bahwa sebagian besar racun ini telah terperangkap di tubuhmu. Aku harus menghilangkan racun ini untuk menyelamatkanmu, Nona, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zie pun kembali melirik ke arah Xiaoyan dengan sedikit keraguan di matanya. Sepertinya dia tidak percaya kepada Xiaoyan. "Yang mulia Zie, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin, tetapi keadaanmu ini sangatlah mendesak. Izinkan aku untuk mencobanya kali ini," ucap dari Xiaoyan lagi. Zie pun ragu-ragu sejenak mendengar itu, dan kemudian berbalik kembali ke arah Xiaoyan. Perlahan-lahan dia pun lalu menjatuhkan mantelnya di tubuhnya. Dadanya ditutupi dengan kain putih, dan wih, itu sangatlah besar. "Jangan memandangiku seperti itu. Meskipun aku terluka parah sekarang, aku masih bisa untuk membunuhmu," ucap dari Zie kepada Xiaoyan. Mendengar itu, pipi Xiaoyan pun tiba-tiba memerah, dan dia pun lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Sementara itu di punggung Zie ada luka yang menembus seluruh punggungnya. Sepertinya ia terluka oleh senjata tajam. Namun Zie secara paksa menghentikan pendarahannya dengan sumber gas abadinya sendiri. Tetapi luka ini tetap tidak bisa sembuh. Xiaoyan pun melihatnya dengan sangat hati-hati, dan ada gas hitam yang naik dari atas lukanya. Tentu saja ini bukan disebabkan oleh senjata biasa.
Dan justru racun yang dihasilkan oleh gas hitam inilah yang terus-menerus mengkikis tubuh Zie. Ini sangatlah serius. Kita perlu mengeluarkan racun di dalam luka ini. Aku akan mengeluarkannya menggunakan api. Kebetulan aku pengguna elemen api. Jika kamu mempercayaiku, aku akan mencobanya. Tapi proses ini akan sangat menyakitkan. Bagaimana? Tanya dari Xiaoyan. Tubuh Zie masih terbungkus dengan kain putih. Tujuan kain putih ini mungkin untuk menekan dadanya yang begitu besar. Tidak semua wanita menyukai atau memiliki dada yang besar, karena jika terlalu besar akan menjadi beban saat mereka bertempur. Zie juga menggunakan pakaiannya lagi, menggelengkan kepalanya, dan dia pun berkata, "Tidak perlu, karena racun ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, bukan?" ucap dari Zie. Zie langsung menolak Xiaoyan kali ini, dan Xiaoyan pun sedikit kaget karena Xiaoyan tahu bahwa luka Zie ini sangatlah harus segera diobati. Jika lukanya tidak dirawat dengan baik, ini mungkin bisa membunuh Zie. Memang Xiaoyan tidak mengatakan bahwa ia memiliki peluang 100% bisa menyembuhkan lukanya ini, tetapi paling tidak Xiaoyan pasti bisa meringankan lukanya. Xiaoyan kemudian berdiri dan berjalan 2 langkah ke arah belakang. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Lalu dia berbalik untuk melihat Zie lagi. "Yang mulia, maafkan aku," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu kobaran api di tubuhnya pun menyambar langsung dari bawah kakinya. Dan tubuh Zie pun langsung terselimuti oleh kobaran api milik Xiaoyan itu. Pada saat yang sama, muncul cahaya putih dari mata Xiaoyan. Zie pun tidak punya kesempatan untuk menolaknya dan menghindar. Matanya langsung menjadi hitam. Dan kemudian ada pemisah singkat antara jiwa dan juga tubuhnya. Pada saat ini tidak ada rasa sakit yang dirasakannya, seolah-olah dia sedang dibius. Lalu lautan api yang diciptakan oleh Xiaoyan membakar semua pakaian di tubuh Zie, termasuk beberapa lapis kain putih yang menutupi buah semangkanya yang begitu besar. Untuk para pendengar, mohon jangan dibayangin. Wajah dan tubuh Zie menurut penulis pasti mirip sama Aimi Yoshikawa, the real bidadari yang hidup di muka bumi ini. No debat, ini please imajinasi gua. Pesan dari penulis jadi setan. Setelah kain penutup buah semangka itu terbakar, Xiaoyan pun langsung mimisan. Rasanya dia ingin menyeruput kedua semangka itu. Di antara cahaya putih dan api, Xiaoyan berusaha untuk mengeluarkan gas hitam dengan menggunakan apinya. Namun dia tidak konsentrasi penuh karena melihat buah semangka yang begitu besar. Namun Xiaoyan masih tetap bisa mengeluarkan gas hitam itu. Xiaoyan lalu terkejut. Tetapi jelas racun ini bukanlah merupakan racun yang tidak biasa. Sepertinya Zie juga telah mencoba banyak metode untuk detoksifikasi memurnikan racun ini sebelumnya. Tetapi akhirnya semuanya telah gagal. Namun Xiaoyan terlihat sangat santai kali ini. Saat dia membersihkan racun di tubuh Zie, dia pun lalu melihat lukanya. Xiaoyan tiba-tiba teringat sabit maut milik Xiao Yueli. Sepertinya luka ini adalah ulah dari Xiao Yueli. Xiaoyan pun lalu berpikir, kenapa dia bisa dengan mudah menghilangkan racun ini? Dan mungkinkah racun ini bisa mengenali orang yang menyembuhkannya? Xiaoyan pun lalu tersenyum. Setelah membersihkan racun itu, Xiaoyan pun lalu memadamkan nyala apinya. Dan pada saat yang sama, Zie pun tiba-tiba terbangun. Dan saat matanya terbuka, dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Aku akan membunuhmu," ucap dari Zie. Kata-kata ini sangatlah keras dan terdengar seperti halilintar yang menggelegar. Zie pun langsung menyerang Xiaoyan saat itu juga. Namun Xiaoyan hanya memandangi tubuh yang tanpa pakaian itu. Tubuh itu pun sangat indah. Xiaoyan pun mengeluarkan air liurnya dengan sedikit terpana. "Yang mulia, aku telah menyelamatkan hidupmu," ucap dari Xiaoyan. Namun Zie masih tetap dengan amarah yang sangat tinggi. Tampaknya dia tidak peduli bahwa dia sedang tidak menggunakan pakaian. "Apakah kamu melihatnya?" tanya dari Zie.
Iya, aku melihatnya. Maksudku ada sesuatu di punggung Anda. Bukan, bukan yang lain. Ucap dari Xiaoyan. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah membantuku menyingkirkan racun ini. Tetapi itu bukan keputusan bijak. Tubuhku tidak boleh ada yang melihatnya. Dan bahkan jika kamu menyelamatkan hidupku, aku akan tetap membunuhmu. Ucap dari Jie. Tidakkah Anda penasaran mengapa aku tahu soal bunga di punggungmu itu? Tanya dari Xiaoyan. Memangnya siapa sebenarnya kamu? Ucap dari Jie. Aku tidak hanya tahu soal bunga itu, aku juga tahu yang maha tinggi. Tetapi bisakah Anda menggunakan pakaianmu terlebih dahulu? Mataku perih, selangkanganku juga panas. Jika tetap bertelanjang seperti itu, jujur aku sudah tidak tahan lagi. Jawab dari Xiaoyan. Sialan, aku akan benar-benar membunuhmu. Ucap dari Zie. Apakah kamu pikir orang lain ini akan tahu identitasmu? Ucap dari Xiaoyan. Ternyata Zie juga memiliki rahasia yang sangat besar ketika Xiaoyan berkata seperti itu. Mendengar itu, Zie pun lalu menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi kamu lebih baik memberitahu aku siapa kamu sebenarnya. Tanya dari Zie. Maafkan aku yang mulia, aku tidak bisa memberitahumu soal identitasku saat ini. Tetapi satu hal yang jelas, aku harap Anda tidak lupa mengapa Anda berada di tempat ini, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Aku tidak memiliki tugas khusus kali ini. Aku hanya harus menunggu seseorang. Adapun siapa yang harus aku tunggu, tidak ada yang memberitahuku apa yang harus aku tunggu walaupun aku sudah menunggunya begitu lama. Ucap dari Zie. Lalu siapa pemimpinmu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aku tidak memiliki pemimpin, tetapi aku tahu nama yang menyuruhku untuk menunggu. Ucap dari Zie lagi. Siapakah itu? Tanya dari Xiaoyan. Necromancer. Aku hanya tahu nama itu, tetapi aku belum pernah melihatnya. Jawab dari Zie. Necromancer. Ucap dari Xiaoyan. Nama itu terdengar aneh, tetapi Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya mendengar itu. Meskipun aku belum pernah mendengar tentang Necromancer ini, seperti yang kamu katakan, aku pikir yang kamu tunggu adalah aku. Ucap dari Xiaoyan. Zie pun kembali menatap Xiaoyan setelah mendengar itu. Meskipun aku tidak tahu siapa orang yang telah aku tunggu, tetapi mana mungkin seseorang yang aku tunggu adalah seseorang Douxian. Lagi pula, kekuatan organisasi kami bukanlah sesuatu yang bisa dikontrol oleh seseorang Douxian saja. Dan jangan harap setelah kamu menyelamatkan hidupku, kamu bisa berbicara seenaknya seperti itu. Ucap dari Zie. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum. Lalu dia melihat ke arah sekelilingnya. Jika tebakanku tidak salah, Necromancer yang kamu sebutkan itu ada di sini, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Setelah aku menjadi penguasa pavilion ke-9 ini, tempat ini telah kutetapkan sebagai daerah terlarang. Dan ini juga dijadikan tempat tinggalku. Jadi Necromancer ada di sini. Aku pasti akan menemukannya. Ucap dari Zie. Alasan kamu tidak menemukannya itu sangatlah sederhana. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menemukan Necromancer itu. Ucap dari Xiaoyan. Apa? Jadi seperti itukah? Jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa Necromancer ada di tempat ini, aku akan benar-benar menguburmu di sini. Ucap dari Zie. Lalu Xiaoyan pun melompat untuk bisa sampai ke semburan ke-9 ini. Dia lalu melihat tanah di seluruh pegunungan ini. Dan ketika dicermati, itu seperti gambar bunga besar. Tetapi pasti menyimpan sesuatu misteri organisasi yang disebut dengan bunga ini. Xiaoyan hanya memikirkan satu cara saja, yaitu darahnya adalah kunci untuk membuka rahasia di tempat ini. Namun ini hanya dugaan Xiaoyan saja, karena Xiaoyan tidak bisa memikirkan cara yang lainnya. Xiaoyan lalu memutuskan untuk mencobanya. Pusat gunung ini adalah sebuah lubang hitam dan sumber gas abadi yang kaya terus mengeluarkan asap dari lubang ini. Pada saat ini, Xiaoyan lalu menggigit lidahnya dan meludahkan darah ke lubang hitam itu. Namun setelah beberapa saat tidak ada yang terjadi. Sepertinya kamu hanya membual saja. Sekarang lepaskan semua pakaianmu. Ucap dari Jie.
Apa yang ingin kamu lakukan? Jika ingin berbuat seperti itu, jangan di tempat ini. Kita bisa melakukannya di Oyo, ucap dari Xiaoyan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kamu telah melihat tubuhku. Jika aku melihat tubuhmu, setidaknya kita akan impas, ucap dari Zie. Tidak, tidak. Aku hanya ingin menyelamatkanmu saja. Aku tidak melakukannya karena sengaja, jawab dari Xiaoyan. Menyelamatkanku? Tetapi kamu juga mengambil kesempatan dari itu, bukan? Ucap dari Zie lagi. Setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Xiaoyan pun melepaskan bagian atas pakaiannya. Dan Zie pun segera melihat punggung Xiaoyan untuk memastikan apakah ada sesuatu di sana. Tidak. Aku ingin melihat seluruh tubuhmu, ucap dari Zie sambil menggelengkan kepalanya. Biarkan aku jujur kepadamu. Aku tidak memiliki tato bunga di tubuhku. Kalau kita berdua telanjang, bukankah itu sangatlah aneh? Ucap dari Xiaoyan. Aku hanya ingin memastikan apakah kamu memiliki tato di bagian-bagian intimu, ucap dari Zie. Apakah kamu benar-benar mau melihatnya? Tanya dari Xiaoyan. Tentu saja, jawab dari Zie. Serius? Ya, aku serius, jawab dari Zie lagi. Lalu setelah itu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tanya dari Xiaoyan. Setelah itu, tentu saja kita akan mandi bersama, bukan? Ucap dari Zie. Ternyata wanita memang aneh, jawab dari Xiaoyan. Tapi itu bohong. Percayalah kepadaku, aku benar-benar tidak memiliki tato bunga seperti itu. Pasti ada cara untuk menemukan necromancer. Jangan khawatir, biarkan aku mencobanya lagi, jawab dari Xiaoyan. Dan setelah itu pun tiba-tiba ada ledakan keras terdengar. Sumber gas abadi dari semburan ke-9 ini pun meletus dengan sangat deras. Kabut di sekitarannya pun segera menghilang. Lalu ada sebuah token melayang dari lubang raksasa di semburan ke-9 itu. Token ini mungkin adalah necromancer, tetapi Zie dan juga Xiaoyan segera mengambilnya, terutama Zie. Saat dia melihat token itu, dia sangatlah curiga. Hai, lihatlah, caraku membuktikannya dengan benar. Kamu harus percaya kepadaku kali ini, ucap dari Xiaoyan. Zie lalu melihat token itu, dan di token itu ada gambar bunga. Zie pun mengidentifikasi bahwa token ini mungkin adalah necromancer yang legendaris itu. Zie juga baru melihatnya untuk pertama kalinya. Bisakah kita memeriksanya? Ucap dari Xiaoyan. Aku merasa ada ancaman kuat pada necromancer ini. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan jiwaku, dan aku takut untuk menyentuhnya, ucap dari Zie. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu memandangi token ini, dan token ini terlihat biasa. Xiaoyan tidak bisa merasakan ancaman seperti yang dikatakan oleh Zie. Kemudian, Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan meraih token necromancer itu. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh token necromancer ini, dan momentum yang kuat pun keluar dari token itu. Melihat itu, Zie pun ketakutan dan dia pun segera mundur. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin sosok dari kota aliansi dewa yang merasakan ada ledakan di kepala mereka. Dan ledakan itu berasal dari semburan ke-9 ini di pavilion ke-9. Semua sosok itu pun segera menuju ke sumber gas atau sumber ledakan itu. Tidak hanya itu, semua orang yang berlatih di gunung ini tiba-tiba mereka mengangkat kepala mereka dengan sangat ngeri dan menyaksikan ada sosok selusin orang kuat di tempat ini. Semuanya pun melihat itu, mereka gemetaran. Pada saat ini di semburan ke-9 ada lebih dari selusin sosok yang muncul. Udara di sekitaran mereka juga menjadi tebal, dan rasa tekanan yang kuat pun menyapu di setiap inci ruangan itu. Lebih dari selusin sosok ini menggunakan jubah, dan semuanya menggunakan penutup wajah mereka. Mereka semua mengepung Xiaoyan dan juga Zie. Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa sosok-sosok di sekelilingnya ini sangatlah kuat, sehingga Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan dari mereka. Xiaoyan hanya tahu bahwa mereka sangatlah kuat. Zie, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu tidak menggunakan pakaian? Ucap dari salah satu dari mereka. Jangan melihat tubuhku.
Semuanya orang-orang yang kita tunggu mungkin sudah muncul, ucap dari Zie. Melihat token yang dipegang oleh Xiaoyan, beberapa sosok itu pun terkejut. Necromancer, ucap dari salah satu sosok itu. Xiaoyan pun perlahan berbalik dan melihat sosok-sosok ini. Tetapi tatapan mereka sama sekali tidak terlihat ramah. Seseorang bocah dengan kekuatan Daoxian saja. Dia yang akan memimpin kita, ucap dari sosok itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kenapa Xiaoyan tiba-tiba menjadi seorang pemimpin dengan bawahan yang begitu kuat? Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu kekuatan dari mereka. Oke, nantikan konten-konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah.